Puji Tuhan, hari ini kita temanya country. Saya nggak bawa topi koboi ya, nggak ada. Tapi puji Tuhan, apa yang ada aja ya. PowerPoint-nya silakan. Kita memasuki tema tetap Yesuslah kehidupan. Dan pada hari ini saya ingin bicara kepada kita semua, termasuk kepada saya secara pribadi, always life, selalu hidup. Ini merupakan kelanjutan dari apa yang saya sampaikan di Pandaan. Terima kasih saudara-saudara yang di Pandaan sudah menyempatkan hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Always life, Yesuslah kehidupan. Dan saya masih ingin tetap berbicara tentang Lazarus. Cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati yang diambil di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Kalau kita melihat kisah ini, bagaimana Lazarus dibangkitkan Bapak Ibu Saudara, itu terjadi. Bukan karena tidak disengaja, tetapi disengaja. Disebutkan di ayat-ayat sebelumnya ayat 18, bahwa Maria Magdalena, Maria dan Marta, itu sudah menyampaikan kepada Yesus. Sudah menyampaikan pesan kepada Yesus. Walaupun tidak ada WA, walaupun tidak ada SMS, tetapi pesan itu saya yakin, seyakin-yakinnya sudah sampai kepada Yesus. Menyatakan bahwa Lazarus sakit Tuhan, tengoklah dia saudaramu yang sakit. Tetapi dikatakan Yesus menunggu 2 hari lagi. Yesus menunggu 2 hari lagi untuk menengok Lazarus. Sampai pada akhirnya Lazarus benar-benar mati. Lazarus benar-benar meninggal dan sudah dikuburkan selama 4 hari. Kalau kita baca di ayat 17 dikatakan begitu. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus setelah 4 hari terbaring di dalam kubur. Jadi Lazarus sudah terbaring dalam kubur. Yesus tinggal 2 hari. Sengaja dilakukan. Kenapa Yesus melakukan? Bukankah jarak antara Betania dan Yerusalem bukan jarak yang jauh? Kalau Alkitab mencatatnya 2 mil. Kalau 1 mil sama dengan 1,6,09 ya. Kalau 2 mil berarti antara 3,2 kilo. Bukan jarak yang jauh untuk Yesus bisa datang. Kalau hanya ditempuh dengan jalan kaki, tidak memerlukan waktu yang lama. Tetapi mengapa Yesus harus menunda perjalanan 2 hari ke Betania dan tidak mau menengok Lazarus yang saat itu sedang sakit? Sehingga harus mengalami kematian dan sudah dikubur selama 4 hari. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam setiap pembacaan firman Tuhan di sini bukan tidak ada maksud. Yesus menunggu 2 hari bukan tidak, penundaan itu adalah sesuatu yang sengaja dilakukan. Supaya ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Supaya ada mujizat dinyatakan. Namanya mujizat itu harus melebihi faktor manusia, betul? Nama mujizat, kalau saya bisa melakukan bukan mujizat. Sengaja dilakukan. Tetapi namanya mujizat itu harus di luar faktor manusia. Dan pada saat itu diyakini kalau orang masih meninggal 2 hari, 3 hari masih memungkinkan. Padahal kita tahu pada saat sudah 24 jam, bakteri mikroba yang perusak sudah mulai. Darah sudah mulai mengental ya, ada Pak Dokter, Ibu Dokter di sini. Sehingga bau belerang menyengat sampai akhirnya pembusukan. Sehingga pada saat sudah 4 hari itu adalah kematian final. Kalau dikatakan 4 hari tidak mungkin lagi dibangkitkan. Makanya kalau ada mujizat itu adalah di luar nalar manusia. Di luar kemampuan manusia. Yesus mau melakukan itu bagi kita semuanya, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu sudah di luar nalar yang ada. Nah, bagaimana? Karena hal ini tentu tidak bisa dilihat, tidak bisa diyakini. Oleh karena itu Marta itu juga berbicara kepada Yesus. Ya, sudah bau. Next coba. Di ayat 11:25 dikatakan begini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Marta mengatakan memang ada kebangkitan orang mati. Tetapi Yesus mengatakan tidak. Kalau percaya kepadaku walaupun ia sudah mati, ia akan hidup.
Percayakan kau akan hal ini? Dikatakan Maria, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias anak Allah yang datang dalam dunia. Marta sepakat dengan Yesus untuk mau mengalami mujizat Tuhan. Dan itulah biar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Keraguan seringkali muncul dalam kehidupan kita. Benarkah terjadi mujizat? Keraguan seringkali terjadi dalam kehidupan kita karena apa yang namanya mujizat selalu di luar akal manusia. Illogical, nggak bisa masuk di akal. Yesus mau kita semua diberi kelimpahan. Yesus mau kita diberi kesembuhan, mujizat, segala macam yang kita perlukan dengan kelimpahan. Ingat, sampaikan Bu Nana kemarin. Tetapi akal pikiran kita mengatakan nggak mungkin. Dengan saya bekerja begini nggak mungkin. Sebenarnya bukan kuasa Allah yang terbatasi, tetapi logika kita yang membatasi kuasa Allah terjadi dalam hidup kita. Ini yang harus kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Kuasa Allah tidak terbatas, mujizat Allah tidak terbatas, tetapi yang membuat kuasa Allah terbatasi adalah pikiran dan logika kita, sehingga kita tidak bisa kompromi dengan kebenaran firman. Dan mujizat tidak terjadi dalam kehidupan kita. Saya ingin ulas beberapa hal, karena waktu jalan kita akan ulas bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Yang pertama adalah karena dia pertama kali adalah bagaimana yang di dalam kubur itu harus keluar. Oleh sebab itu yang pertama adalah angkat batu itu. Next. Pada waktu itu dikuburkan, kita tahu kisah di sini, orang mati di dalam Yahudi itu dimasukkan ke dalam gua dan ditutup dengan batu. Terhitung di sini Yohanes 11:38b, kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Dibutuhkan tenaga orang yang cukup besar, cukup banyak untuk menggulingkan batu, tertutup dengan tulisan. Tetapi kita bisa membayangkan batu itu bisa digulingkan dengan berapa orang? 1 orang? Gak cukup. 2 orang? Gak kuat. 3 orang mungkin, tetapi lihat orangnya besar atau enggak. Setidak-tidaknya 5-7 orang baru bisa menggulingkan batu ini. Bisa dimahami? Setidaknya 7 orang untuk bisa menggulingkan batu itu. Dan Yesus berkata, angkat batu itu. Ini adalah sesuatu yang tidak logika lagi. Di mana ada orang mati di dalamnya. Pintu kubur disuruh terbuka. Disuruh bukakan, angkat batu itu. Membutuhkan orang banyak untuk menggeser batu itu. Paling tidak 5-7 orang untuk menggesernya. Belum lagi pada saat sudah terbuka sedikit, tentu bau menyengat itu sudah aromanya akan membuat kita mual, akan membuat kita enak, dan maaf mungkin bisa muntah karena bau aroma kematian di dalamnya itu sangat besar sekali, ya. Itu yang terjadi. Dan sehingga Marta berkata demikian di dalam ayat 39b. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Ini adalah logikanya. Sudah 4 hari dia mati, sudah sangat berbau. Tidak mungkin mau dilakukan. Tetapi di sini adalah perintah Yesus. Walaupun tidak masuk akal, tetap dilaksanakan. Supaya mujizat bisa dinyatakan dan terjadilah seperti apa yang terjadi di sini. Saya yakin walaupun Marta itu saudaranya Yesus, saudaranya Lazarus, yang walaupun sehari-hari sudah berkumpul bersama sebagai kakak beradik, tetapi pada saat dia sudah di dalam lubang kubur untuk dibukakan kumpul kembali, saya yakin dia pun tidak akan mau. Makanya dikatakan sudah 4 hari Tuhan sudah berbau. Perintah Yesus itu supaya menghubungkan kembali antara dunia orang mati dan dunia orang hidup. Dengan dibukanya batu, itu seolah-olah mengisyaratkan ada koneksi lagi antara di dunia orang mati, pintunya dibuka, dan di dunia orang yang hidup sekarang kita hidupi. Dan pintu itu adalah yang menghubungkan antara dunia orang mati dan dunia orang hidup. Jadi batu pemisah itu harus dibuka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat di sini,
Peristiwa Lazarus mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang tidak terelakkan untuk mengalami kematian. Apalagi natur kita sebagai orang berdosa. Roma 3:10, tidak ada seorang pun yang benar, semuanya orang sudah berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Butuh satu kuasa yang dahsyat, yang luar biasa, yang bisa memisahkan kita dari maut. Oleh karena itu, Allah memberikan anak yang tunggal, Yohanes 3:16, bagi setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus bukan sekedar mengangkat batu untuk menyingkirkan batu. Yesus mau ada koneksi kembali antara dunia orang mati dan dunia orang hidup. Dan kita bisa melihat itu adalah simbol pernyataan dari Yesus sendiri. Pada saat dia berkata kepada Bapanya, sudah selesai, next. Tabir terbelah, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ada satu koneksi antara dunia orang mati dan dunia orang hidup. Tetapi di sini mengisyaratkan bagaimana Yesus yang membuka tabir. Bait Allah, ruang kudus, ruang maha kudus. Tidak semua orang boleh masuk, imam pun juga imam pilihan. Yang harus benar-benar suci kudus, baru boleh masuk setahun sekali untuk korban pendamaian. Dan ketika Yesus menyerahkan nyawanya, itu sama juga dia membuka tabir. Itu sama juga membuka pintu antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Antara Bapa di surga, Allah yang kekal, terhadap manusia yang mestinya mati dan binasa. Allah sudah membukakan tabir melalui Yesus Kristus, sehingga setiap orang tidak menjadi binasa. Itu maksudnya. Kalau kita lihat di sini terbelah menjadi dua, terbelah itu kata pasif, nggak mungkin dibelah. Baru terjadilah gempa bumi, bukan gempa bumi membuat jalinan bait suci itu, tirai itu terbelah. Kalau kita ada gempa bumi di rumah, sebesar apapun, tirai gorden di rumah kita nggak akan mungkin terbelah menjadi dua, betul ya? Kalau seandainya terbelah, mungkin terbelahnya tidak beraturan. Tetapi di sini seperti garis, terbelah dari atas ke bawah. Jadi bukan karena gempa bumi. Itu adalah kuasa dari Allah sendiri. Dan kalau kita melihat bagaimana bahan yang dipakai di dalam tirai bait suci ini, sungguh tidak mungkin untuk bisa menjadi terbelah. Kita lihat di sini. Bait suci ini kalau menurut Yosefus, seorang sastrawan Yahudi pada abad pertengahan, next. Dia mengatakan tidak ada ukuran yang pasti tentang tirai ini, tetapi diperkirakan panjangnya 18 meter dan kemudian lebarnya, tebalnya adalah 10 cm. Ya, terbuat dari, kitab Keluaran mengatakan dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain gimisi dan kain linen halus yang dipintal. Dipintal itu membuat satu kekuatan. Jadi nggak mungkin. Yosefus mengatakan, jika ujung-ujungnya, 4 ujungnya ditarik seekor kuda, dari ada 4 ekor kuda, tidak akan merobek bait suci itu, tirai bait suci itu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan begitu kokohnya. Dan dikatakan terbelah dari atas ke bawah. Terbelah menjadi dua, bukan tidak beraturan, tetapi sangat beraturan. Apa maknanya bagi kita semuanya? Tadi sudah saya sebutkan, saya akan membacakan untuk saudara itu secara lengkap di dalam Ibrani 11, dikatakan Ibrani 10, maaf. Dikatakan ayat 19, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan ia telah membuka jalan baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar, kepala rumah Allah kita. Ibu saudara, dikatakan di sini tabir yang terbelah itu melambangkan Yesus sendiri. Kembali ke slide. Tabir yang terbelah itu melambangkan Yesus sendiri. Yesus yang membukakan jalan, yang menghubungkan antara surga dan bumi. Yang menghubungkan antara surga dan bumi.
Sehingga semua orang memperoleh keselamatan daripadanya. Tidak mati. Sehingga kembali ke slide ya. Tabir itu melambangkan Yesus, kematian Yesus di kayu salib. Yang merupakan pendamaian bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga setiap orang tidak akan binasa. Jadi tidak ada lagi penghalang antara Allah dan manusia. Tidak ada penghalang lagi antara Allah dan manusia. Setiap orang bisa langsung berhubungan dengan Allah. Bisa masuk di dalam ruang yang maha kudus. Ingat masih ada lirik dari lagu Hillsong gitu ya. Ada, you atur the veil, you are made away when you said that is done. Jadi ketika Yesus mengatakan sudah selesai, Yesus membuka jalan. Yesus membuka tabir sehingga setiap orang bisa datang kepada Bapa. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang harus kita syukuri. Jadi jangan sampai di antara kita merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Jangan sampai di antara kita merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Memang di dalam perjanjian lama para imam itu harus membawa korban domba, kambing, lembu, sapi. Harus kudus, tidak bercacat celah, gak boleh ada cacatnya. Dan imam itu pun tidak boleh ada yang berdosa. Sehingga persembahan itu layak. Imam tidak mati, persembahan bisa diterima, pengampunan dosa diterima. Sekarang kita bisa datang kepada Allah Bapa tanpa ada perantara. Karena Yesuslah pengantara kita, imam besar agung kita. Dan dia pasti tidak bercacat celah. Amin. Dan korban yang dibawa Yesus bukan domba, bukan yang lain, adalah darahnya sendiri. Next. Adalah darahnya sendiri. Sehingga tidak ada kita yang bisa mengatakan aku tidak layak. Karena sudah tidak ada lagi penghalang. Siapa yang dapat memisahkan kita? Karena Yesus seimam besar kita, pengantara kita, datang tanpa cacat dan celah, datang dengan darahnya sendiri untuk menebus dosa kita. Jadi terbelahnya itu melambangkan Yesus, pengorbanan Yesus karena dia membuka jalan baru bagi kita. Next. Ya, terus saja Bapak Ibu Saudara. Next. Dikatakan tadi bagaimana lagu Hillsong itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, terus. Yang kedua adalah panggilan kepada Lazarus. Setelah kubur terbuka, artinya sudah ada menghubungkan antara dunia orang mati dan dunia orang hidup. Kita sudah bisa langsung berhubungan dengan Bapa di surga. Langkah yang kedua adalah untuk memanggil Lazarus keluar. Dikatakan di Yohanes 11:43, Bapak Ibu Saudara, dengan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus keluar. Yesus tidak mengatakan, hai semua orang mati keluar. Dia mengatakan Lazarus keluar. Dia tidak mengatakan, orang mati keluar kamu. Sudah tak bukakan pintunya. Tidak. Dia sebut nama Lazarus keluar. Kalau dia sebut, orang mati keluar. Saya yakin sebelah-sebelahnya ada orang mati. Dia juga akan menggedor-gedor pintu gua kuburan yang tertutup. Tetapi kita lihat di sini adalah panggilan pribadi. Panggilan pribadi yang ditujukan kepada satu nama, yaitu Lazarus. Walaupun kita tahu bahwa apa yang dikatakan Yesus itu juga tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati 4 hari dipanggil namanya disuruh keluar. Itu tidak masuk akal. Tetapi kita lihat di sini ayat yang ke-44a. Orang yang mati itu keluar. Dan masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Apa yang tidak masuk akal? Apa yang ilogikal? Dinyatakan oleh Tuhan. Termasuk di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di tempat ini. Kalau kita mau, kita percaya, kita akan mengalaminya. Karena apa? Panggilan ini jelas kepada panggilan pribadi. Lazarus keluar. Menuju kepada satu oknum tertentu.
Memang manusia dihadapkan kepada 3 kematian. Saya sampaikan terlebih dahulu. Ada kematian rohani, ada kematian jasmani, dan kematian kekal. Yang saya maksudkan kematian rohani adalah putusnya hubungan kita dengan Allah. Kita masih hidup, kita masih bernafas, tetapi tidak ada koneksi dengan Allah. Itulah kematian rohani. Ilustrasinya, Bapak Ibu punya saudara, punya handphone, punya telepon. Pada saat komunikasi kita dengan orang lain terputus, dikatakan teleponnya mati. Padahal masih ada baterainya. Masih bisa pakai aplikasi lain. Tetapi koneksinya terputus. Saya telepon Pastor Andreas, sudah ditutup, mati. Putus, mati teleponnya. Tetapi apakah mati perangkatnya? Tidak. Kematian rohani itu terputusnya koneksi kita dengan Allah. Sehingga kita hidup sama seperti sekarang ini, tetapi mati secara rohani. Tidak bisa menangkap maksud Allah, tidak bisa menangkap rencana Allah, tidak bisa mengetahui apa yang Allah maui dalam kehidupan kita. Kita berjalan menurut logika kita, akal kita, kemauan kita, kehendak kita sendiri. Itulah kematian rohani. Kematian jasmani adalah kematian yang akan terjadi bagi setiap orang, kecuali orang tertentu. Pengkhotbah 8 ayat 8 mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat menahan angin, dan tidak ada seorang pun yang dapat menahan kematian. Itu kan terjadi nanti. Terputusnya jiwa roh kita dengan tubuh. Kita akan dikuburkan seperti Lazarus. Dan ketiga adalah kematian kekal. Bagaimana kalau kita sudah mati secara jasmani, mati rohani, akan mengalami kematian kekal. Tidak bisa dihubungkan lagi dengan kehidupan. Walaupun dikatakan sekarang ini ada koneksi dengan Allah. Sekarang, tetapi setelah kekekalan, terputus. Itulah kematian kekal. Yang diilustrasikan bagaimana Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya di dalam neraka, dia minta, cucukkan jarimu, teteskan. Tidak bisa, sudah terputus. Manusia diperhadapkan kepada 3 kali kematian. Dan syukur kepada Allah. Kalau saudara mengatakan, saya saat ini mati rohani, ada kesempatan untuk kembali datang kepada Tuhan. Ada kesempatan untuk dihidupkan mengalami mukjizat Allah. Saudara masih belum mati secara jasmani. Ada kesempatan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, panggilan ini adalah panggilan pribadi. Harus disikapi, dijawab dengan cara yang pribadi juga. Kita tahu tokoh-tokoh Alkitab juga dipanggil secara pribadi. Bagaimana Paulus mengatakan sejak dari rahim dia sudah dipanggil. Bagaimana Petrus saat menjala ikan dia dipanggil. Bagaimana si Yohanes membaptis sejak dalam kandungan dia juga dipanggil. Bagaimana kita meresponi panggilan kita. Bagaimana dia meresponi. Misalnya Pak Sidik dipanggil. Sidik, jawabmu apa? Eko dipanggil, harus bagaimana? Yang bisa merespon adalah setiap pribadi. Karena panggilan adalah panggilan pribadi. Next. Panggilan itu adalah panggilan pribadi. Bapak Ibu Saudara, apakah kita ini bisa atau tidak? Pada saat dia dipanggil, Tuhan memperlengkapi kita minimal dengan 1 talenta untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan Tuhan sendiri nyatakan bahwa apa yang saudara dilakukan, Allah mempersiapkan Anda dari semula. Allah mempersiapkan Anda dari awalnya untuk hidup di dalamnya. Lihat dikatakan yang sudah dipersiapkan, ada pekerjaan Allah yang dipersiapkan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kalau saat ini masih mengingkari panggilan itu, kalau Pak Sidik bilang saya bidek kan kau gitu ya, masih ingat ke bawah. Jangan sampai kita juga sama. Hidupi panggilan karena Tuhan mempersiapkan kita untuk melakukan satu pekerjaan baik apapun yang bisa Anda lakukan. Dan pada saat kita dipanggil, bukan dalam keadaan yang baik. Kita dipanggil pada saat dalam keadaan mati seperti Lazarus. Yang harus dipanggil dan keluar dari kubur. Kita dipanggil pada saat kita juga mati rohani. Sehingga kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana sepak terjang dan sejarah kelam mereka.
Bagaimana Simpson dipanggil untuk melawan orang Filistin dengan kekuatan baru, talenta kekuatannya. Diberi kekuatan untuk menghancurkan Filistin. Tetapi kita lihat secara kelamnya bagaimana dia dengan Delilah. Apakah dia termasuk orang suci yang dipanggil? Kita tahu bagaimana Daud dipanggil oleh Allah menjadi raja. Memerintah kerajaan Israel dengan luar biasa. Apakah dia dipanggil pada saat kondisi yang baik atau tidak ada sejarah kelam di dalam kehidupannya? Kita tahu bagaimana kehidupannya dengan Batseba. Bagaimana Yusuf, bagaimana Yunus yang dipanggil kemudian lari ke tempat yang lain. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Ada sejarah kelam. Sehingga bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, karena dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Bukan berdasarkan kepada kebaikan kita. Bukan berdasarkan kepada jasa kita. Bukan berdasarkan kepada kemampuan kita, perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi Anda dan saya sudah ditentukan dari awalnya. Kalau Bapak Ibu sudah mempercaya ayat ini, adakah kita pada waktu dipanggil dalam keadaan kudus, suci? Kita dipanggil pada saat masih di dalam berdosa. Kita dipanggil pada saat kita masih terpuruk dan berkelimbangan dengan dosa. Bukan karena keperbuatan kita. Bukan karena jasa kita. Bukan karena kehebatan kita. Tetapi maksud dan karunia-Nya yang ditujukan kepada kita sebelum permulaan zaman. Oleh sebab itu saya katakan tadi, ada panggilan khusus. Setiap nama ada. Amin. Pak Teguh punya panggilan. Pak Yudi punya panggilan. Pak Anton punya panggilan. Dan ditentukan sebelum permulaan zaman. Yakinkan itu, hidupi panggilanmu. Karena dengan kasih karunia. Bukan karena perbuatan kita. Allah tidak memandang kita kudus, aku banyak dosa. Lihat di sini. Bukan karena perbuatan. Next. Tetapi karena kasih karunia Allah. Sehingga kalau kita bisa disampaikan Bapak Ibu Saudara, pada saat kita sudah dipanggil di sini, ya. Panggilan telah ada sebelum orang itu dilahirkan. Sudah sangat jelas tadi kan. Kemudian yang kedua, panggilan didasarkan pada kasih karunia bukan perbuatan. Sudah saya sampaikan. Bagaimana Daud, bagaimana Simpson, bagaimana Yunus, bagaimana Musa yang membunuh orang tetapi dapat panggilan Allah. Dipanggil pada saat mereka mati secara rohani. Sama dengan kita. Pada saat kita masih di dalam dosa. Pada saat kita masih di kelimpangan dengan dosa. Allah panggil saudara semuanya. Mari. Mari datang. Tetapi yang ketiga. Panggilan itu harus mengubah gaya hidupan kita. Efesus 4 ayat 1 mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Aku menasihatkan kamu, itu Paulus yang mengatakan, bukan Eko Nugroho. Tapi panggilan ini, nasihat ini juga ditujukan kepada saya, bukan hanya kepada jemaat di Efesus. Kamu yang sudah dipanggil, kamu juga harus berpadanan dengan panggilan itu. Artinya apa? Berubahlah. Hidupi panggilanmu. Kerjakan panggilanmu. Dijaga seumur hidup. Yang dikatakan kerjakan keselamatanmu. Itu yang Tuhan mau. Untuk kita hidupi dalam kehidupan kita. Memang aku gak suci. Memang aku gak kudus. Memang aku banyak dosa. Tetapi mari kita mengubah gaya hidup kita.
Kita mau berpadanan dengan panggilan itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Mujizat akan terjadi. Ya, pada saat dipanggil, saudara keluar dari kubur. Kubur kematian rohani. Akan mengalami kehidupan. Oleh karena itu saya katakan always life. Tidak akan mati. Memang di dalam Kristus orang yang percaya akan pernah mengalami kematian. Karena kematian jasmani hanya sementara dan kemudian dihidupkan dalam kehidupan kekal. Sehingga di dalam Tuhan bagi kita tidak ada yang kematian. Tergantung kita masih tinggal di dalam kuburan atau kita mengikuti panggilan yang ditujukan kepada pribadi kita. Lazarus keluar. Lazarus keluar. Mau enggak kita meresponi? Walaupun pada saat Lazarus keluar, kaki, tangan, dan mukanya masih terikat. Betul? Ya, next. Masih terikat kaki dan tangannya. Ada ikatan. Dan tertutup kain peluh. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Kasih makan kali juga ya. Kita dipanggil bukan dalam keadaan yang luar biasa. Kita dipanggil dalam keadaan yang mati. Dan tangan kaki kita, muka kita juga masih terikat. Tidak mungkin kita yang hidup di dalam dosa keluar langsung 100% menjadi luar biasa seperti Paulus. Gak ada. Sebenarnya ikatan-ikatan itu saya pakai ilustrasi yang lain. Tetapi hikmat Allah Tuhan tuntun lagi untuk kembali kepada ayat sebelumnya yang saya sampaikan di pandaan minggu yang lalu. Apa ikatan itu? Ikatan dosa. Ikatan kekecewaan. Ikatan kepahitan. Dan itu semua menghambat pelaksanaan panggilan itu. Kita terikat. Kalau orang terikat dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jangankan untuk kebutuhan pribadi. Untuk orang lain. Kebutuhan pribadi pun dia tidak akan mungkin bisa. Kalau dia terikat. Kita terikat tangan kita gak mungkin kita mau makan dengan tangan kita. Oleh sebab itu jelas di sini ada orang lain yang melepaskan ikatan-ikatan juga. Yesus menyuruh orang lain lepaskan ikatan-ikatan itu, kain kafan itu dan biarkan dia pergi. Ikatan apa? Saya akan ulas dari Yohanes 11 di awal lagi. Apa saja ikatan-ikatan itu? Yang pertama adalah melihat dengan mata jasmani. Kacamata jasmani, next. Kenapa kok ini menjadi satu bagian dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Di awal tadi sudah sampaikan kita seringkali melihat hanya dengan kacamata jasmani. Di sini dikatakan bagaimana seorang yang bernama Didimus. Dia katakan Lazarus sudah mati. Yesus menunda dan dia tahu. Tapi Yesus mengatakan dia tidur. Tetapi murid-murid melihat kacamata dengan kacamata jasmani. Kalau dia tidur dia bisa disembuhkan. Sampai akhirnya Yesus dikatakan dalam ayat 14. Berterus terang Lazarus sudah mati. Itu adalah kacamata yang berbeda. Namun di ayat 16 dikatakan Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita seringkali melihat bagaimana orang mengalami kesembuhan yang luar biasa dengan iman mereka. Kita bisa melihat di dalam televisi seorang pastor yang menyembuhkan orang yang sakit berjalan, orang yang lumpuh berjalan, orang yang sakit disembuhkan, orang yang mengalami beban dilepaskan sehingga dia memuji Allah. Dan seringkali kita hanya melihat seperti Thomas. Seringkali dia melihat mujizat yang dilakukan Yesus terhadap orang banyak. Karena dia menyertai perjalanan Yesus. Saya yakin Thomas juga selalu melihat mujizat yang diterima oleh orang lain. Seharusnya dia percaya. Namun kita lihat sampai detik terakhir juga dia mengatakan, kalau aku tidak mencucukkan jariku ke tubuh Yesus, aku tidak percaya. Apa yang dilihat hanya jasmani, yang kelihatan tampak secara jasmani.
Dan kita pun seringkali begitu. Orang di sekitar kita ditolong oleh Tuhan, diangkat dari masalahnya, dia dibebaskan dari masalahnya, dia merdeka, dia berteriak memuliakan Tuhan. Orang yang sakit di sekitar kita disembuhkan oleh Allah. Kita hanya jadi penonton. Apa yang saya maksudkan? Kalau saudara mau mengalami kuasa Allah, kebangkitan Allah setelah keluar dapat panggilan, lepaskan kacamata jasmani. Lihatlah, Allah juga mau berkarya dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Lihatlah, Allah juga mau berkarya dalam hidup kita. Hidup di panggilannya. Allah mau. Bukan seperti Thomas yang hanya melihat mujizat orang lain, tetapi tidak pernah mengalami sendiri. Kita mau perjalanan hidup kita bisa mengalami mujizat. Demi mujizat, demi mujizat. Amin. Kita mau mengalami perjalanan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Bukan karena kuat dan gagahku, tetapi karena Yesus. Itu yang kita mau. Oleh karena itu panggilan ini responi dengan baik dan lakukanlah untuk melihat bukan dengan kacamata jasmani saja. Kedua adalah kekecewaan. Next. Kita bisa melihat di sini. Seringkali yang membuat kita tidak mau bergerak mengalami hal yang luar biasa. Next satu. Adalah faktor kekecewaan. Halo? Gak bisa? Kekecewaan seringkali menghantui kehidupan kita. Ya, ini ada dialami oleh Marta. Di dalam Yohanes 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta menyesal, kecewa. Yesus, Engkau sudah tak WA, sudah tak kasih SMS, sudah saya kasih pesan. Betania Yerusalem 3,2 kilo, kenapa Engkau gak hadir? Hanya 3,2 kilo. Harus menunggu 2 hari sampai adikku 4 hari masuk di dalam kubur. Dan tidak mungkin untuk dilakukan dibangkitkan. Kenapa? Kita tahu tadi yang saya sampaikan. Pada saat 24 jam darah sudah membeku. Dan bakteri-bakteri perusak itu sudah mulai menggerogoti. Tubuh sudah 4 hari rusak. Betul ya Bu Dokter? Sudah rusak. Tidak mungkin. Ada satu kekecewaan. Kenapa engkau tidak di sini pada saat saudaraku sakit sehingga tidak mati? Sama seperti kita. Di mana engkau Tuhan? Pada saat aku ada masalah. Di mana Tuhan pada saat aku sedang dalam jalan buntu? Kenapa engkau tidak tunjukkan jalan kepadaku? Di mana Tuhan pada saat aku membutuhkan makanan? Di manakah engkau Tuhan? Saat aku perlu engkau. Sekarang semuanya sudah lewat. Sekarang semuanya sudah lewat. Apa yang bisa? Orang sini bilang, nasi sudah menjadi bubur. Sudah terlanjur. Kita seringkali kecewa. Mimpi-mimpi kita tidak menjadi kenyataan. Kita seringkali kecewa berkaitan dengan kehidupan kita. Dan mempertanyakan di mana Tuhan pada saat aku ada masalah. Engkau seolah sembunyi daripadaku. Aku teriak minta tolong sampai engkau tidak mendengar suaraku. Di mana engkau Tuhan? Ada satu kekecewaan dalam kehidupan kita. Ya kita banyak tokoh yang kecewa. Daud pernah kecewa. Habakuk pernah kecewa. Yeremia pernah kecewa dalam ayatnya, saya nggak akan buka. Tetapi ada satu tokoh yang tidak pernah kecewa, Yusuf. Bagaimana dia perlakukan? Ada alasan untuk kecewa bagi Yusuf. Selama 13 tahun dia diperlakukan dengan tidak adil. Dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak. Difitnah, dimasukkan penjara. 13 tahun dia ada alasan untuk kecewa. Ada alasan untuk bertanya kepada Tuhan, di mana engkau Tuhan yang menunjukkan mimpi-mimpi kepadaku? Kenyataannya mana? Malah sebaliknya, hidupnya terpuruk.
Tetapi kita lihat, ada satu ayat yang luar biasa di dalam Kejadian 45 ayat 5 yang sampai 8. Kejadian 45 ayat 5 sampai 8, saya dikatakan begini. Ya, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Bapak Ibu Saudara, ada alasan bagi Yusuf untuk kecewa. Tetapi dia lebih mendasarkan kepada maksud dan rencana Allah dalam hidupnya. Menyerahkan rencana Allah dalam hidupnya. Sehingga dikatakan, aku telah tahu bahwa Tuhan sudah mengutus aku duluan. Untuk memelihara kehidupan. Bisakah kita seperti Yusuf? Setelah kita mengalami berbagai hal dalam kehidupan kita, tekanan mungkin, kesulitan mungkin, dan seterusnya yang menghimpit kita, jangan mempertanyakan di mana engkau Tuhan. Tetapi kita belajar dari Yusuf, terserah rencanamu Tuhan. Yang penting happy ending. Karena aku gak tahu maksud rencanamu. Tuhan mau kita seperti ini. Ya, saya juga belajar. Saya yang ngomong begini bukan keenaan. Tetapi saya mau belajar. Firman ini untuk saya. Supaya tidak mengeluh dan menyalahkan Tuhan di dalam segala hal. Walaupun berat, tetapi saya mau belajar. Kekecewaan itu senantiasa menghambat karya Allah. Yang ketiga, next. Yang ketiga, putus asa. Ini terjadi pada Maria. Maaf saudara. Maria tidak tahu kalau Yesus hadir. Dia dirundung keputusasaan. Ada banyak perempuan-perempuan yang di situ menghibur dia. Saya nggak baca ayatnya, nanti Bapak Ibu saudara baca sendiri. Ada orang banyak yang menghibur dia. Lazarus sudah mati, nggak mungkin dibangkitkan. Tidak ada balsem atau yang bisa mengawetkan orang mati. Masuk lemari es mungkin, nggak ada. Sehingga yang ada adalah sudah terlanjur, sudah selesai, sudah final, nggak bisa lagi. Ditolong nggak bisa lagi, sudah berbau. Dan Maria sangat putus asa sehingga kehadiran Yesus dia tidak ketahuin. Sampai Marta mengatakan Yesus hadir di sini tuh, di luar. Baru dia menemui dia. Seringkali pada saat kita putus asa, kita tidak bisa melihat Tuhan hadir di sekitar kita. Pada saat kita putus asa, kita tidak bisa melihat Tuhan ada mau menolong kita. Sama seperti yang dialami oleh Maria. Sehingga perkataan Maria juga sama. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ada putus asa. Sudah tidak mungkin untuk dilakukan kebangkitan orang mati. Sudah final. Tetapi Yesus dijawab dia sebelumnya kepada Marta. Akulah kebangkitan dan hidup. Orang akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Dikatakan, percayakah engkau akan hal ini? Sama. Pertanyaan itu juga ditujukan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya dia akan mati walaupun dia sudah mati. Percayakah kita akan hal itu? Dituntut. Marta, Maria
sudah mengubah pandangannya. Dia percaya engkaulah Allah. Putus asa itu di dalam pikiran kita. Oleh karena itu juga harus dilawan. Kenapa? Karena pada saat kita putus asa, itu akan meracuni tindakan kita, itu menjadi satu tindakan putus asa. Kita mengatakan gak mungkin aku bisa mendapatkan penghasilan ini sebesar ini. Sehingga pada saat kita mau melakukan pekerjaan keras, bekerja keras, kita ngomong gak mungkin lah, percuma aja, lebih baik sudah gak usah dikerjakan. Pada saat kita putus asa dalam pikiran kita, itu mempengaruhi tindakan kita menjadi tindakan putus asa. Sehingga kita akhirnya mencari dalih, mencari alasan, mencari pembenar, memang gak mungkin. Apa sih aku iso, saya cuma SMP. Itu yang terjadi di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, ayo. Kalau kita mau percaya Yesus hidup dan selamanya akan menghidupkan kita, jangan ada ikatan-ikatan itu dalam hidup kita. Pada saat dia mengatakan buka pintu, itu sudah terbuka dan kita bisa hubungan dengan Allah. Kubur kita sudah tidak ada Yesus yang menjadi jalur yang menghubungkan dengan Allah di sorga. Dan kita dipanggil, Eka Nugroho keluar, saya mau keluar, Teguh keluar, Teguh mau keluar. Dan melepaskan ikatan-ikatan ini. Ada pandangan jasmani, kekecewaan, putus asa, keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Segala ikatan, banyak ikatan dosa yang harus kita lepaskan. Saya hanya batasi ini aja. Itu yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Untuk mengalami kehidupan bersama dengan Allah. Supaya tidak terjadi putus asa dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengalami putus asa. Saya undang worship leader. Karena apa? Yesus sendiri yang sudah memanggil kita, itu juga menjamin kehidupan kita. Amin. Slide terakhir. Dikatakan begini. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Allah mau kita menghidupi panggilan kita. Allah mau kita menghidupi panggilan kita. Semua ikatan harus dilepaskan. Kekecewaan, putus asa. Karena hari depan itu sungguh ada. Amsal 23:18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jika kita kehilangan harapan, kita akan kehilangan hidup. Janganlah kehilangan harapan. Karena matahari pada saat dia terbenam, bintang-bintang akan muncul. Percayakah Bapak Ibu Saudara? Masa depan selalu ada. Dan itu sudah dijanjikan dalam kehidupan kita. Always life, tetap hidup selamanya. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian.